Technical Outlook 12 Oktober 2022 untuk pound sterling, crude oil, dan juga gold. Kita akan lihat terlebih dulu seperti biasa pound sterling yang ternyata kembali turun ke level 1.0922, teman-teman. Ya, persis dengan apa yang kita khawatirkan kemarin, di mana spike yang terjadi kemungkinan mencapai atau menjangkau 1.1150 atau bahkan 60-an, dan itulah area sell kita. Ya, kemarin kita sempat melihatnya acuannya adalah dari candlestick ini, lalu kemudian ternyata yang terjadi memang sempat mengalami penurunan sampai 1.1012, tapi ternyata tidak berhasil tembus. Kemarin di strategi alternatif di dalam video, kami sempat menyebutkan Anda bisa saja follow sell kalau memang ternyata tembus 1.1012. Sayangnya, memang tidak terjadi penembusan tersebut, dan candlestick tetap bertahan di atas 1.1012. Lalu kemudian dia spike pun menjangkau area 1.1178, di mana area sell kami kemarin berada di 1.1150-an. Dan bam, dia kembali turun tertekan, bahkan meluncur dengan sangat deras di bawah 1.1012. So, strateginya cukup berhasil sebetulnya. Yang terpenting adalah di bagian daily, justru kembali ditutup dengan candlestick lebih rendah. Dan di bagian artikel yang kami tulis bersama Finansialku kemarin, juga kami menyebutkan terkait dengan kemungkinan potensinya bisa kembali turun dikarenakan spinning tops adalah indecision candle. Jadi, tren berikutnya akan sangat bergantung dari kondisi candle selanjutnya. Dan karena dia sudah menunjukkan candle bearish, maka posisi untuk hari ini pun diperkirakan akan kembali mengalami penurunan. Apalagi dengan data GDP baru saja dirilis tadi siang jam 1 yang ternyata dirilis sangat jelek, teman-teman. Itu berarti menandakan kondisi kekhawatiran resesi untuk Inggris sebetulnya sudah terjadi. Dan potensi berikutnya kita melirik 1.0912, itu adalah Fibonacci retracement 50% dari grafik daily. Namun kita perhatikan terlebih dulu apakah kondisi ini masih bisa terpenuhi apa tidak. Karena di grafik 4 kita sempat juga melihat potensi yang sama, namun ya persis dengan apa yang terjadi kemarin ya. Kalau kita perhatikan ini spike yang cukup kencang dengan berita tadi dari Financial Times bahwa BOE bisa saja mempertimbangkan untuk extend dari QE daruratnya, berbeda dengan apa yang disampaikan Bailey tadi malam. Jadi inilah yang membuat dia spike, kemudian tertahan persis di 1.1012, teman-teman. Apakah ini sesuai dengan apa yang kita perkirakan? Oke, yang kita harapkan adalah zona sell 1.1015 ataupun 1.1035. So, masih tetap dalam jalur sell kami. Lalu kemudian target terdekatnya 950 dan terjauhnya 890. Tapi kami mencantumkan stop loss 1.1065. Ini untuk mengantisipasi kalau ternyata dia berhasil kembali merayap naik atau bahkan membongkar area high kemarin 1.1170-an. Nah, kalau kita lihat dari kondisi candlestick, ini adalah long bearish candle atau long black candle. Jadi saya bisa saja menghitung arealnya untuk 50% dari real body long black. Maka kemungkinan kira-kira mungkin dia ada di kisaran ini, teman-teman. Dan ini berarti masih sesuai ya, karena dia spike-nya sampai 1.1057. Ya, betul sekali. Kalau dengan demikian, berarti kita bisa dapatkan polanya masih tetap bisa untuk mengalami penurunan. Jadi yang kemarin terjadi spike, lalu kemudian dia terjadi penurunan kembali, berarti sekarang kita harapkan pola tersebut akan berulang dan berarti otomatis inilah saatnya dia lakukan sell. So, saya masih tetap pertahankan skema tadi pagi dan ini masih tetap berlaku. Lalu kemudian di bagian H4 untuk crude oil kita melihat hal yang relatif sama, teman-teman. Kemarin memang dia sempat turun, kemudian dia rebound. Kemarin dia tertahan persis di zona yang kita inginkan juga. Anda masih ingat, ini candlestick-nya. Lalu kemudian dia spike kembali sampai mendekati teritori 90, atau lebih tepatnya 89-an. Ya, 89.70 atau 89.80-an. Artinya, skema kemarin pun untuk crude oil cukup berhasil. Karena kita menantikan zona buy-nya cukup rendah di zona 88, bukan di 90-an. Dan pantulan ini justru sekarang menjadi catatan khusus, teman-teman. Kenapa? Kalau Anda perhatikan, potensi kenaikannya cenderung tertahan. Ya, tertahannya di zona resisten yang kini berarti harus juga menjadi pandangan ataupun pencermatan. Kalau ternyata dia tidak berhasil untuk naik di atas 90, maka inilah sinyal akan kembalinya penurunan. Tinggal nantinya apakah penurunannya itu akan menjadikan dia sebagai double bottom atau justru dia saatnya tembus lebih dalam menjangkau level 50% Fibonacci retracement 86.49. Ya, pilihannya seperti demikian atau alternatif berikutnya kalau berhasil tembus di atas 90, maka itulah momentum yang sangat baik untuk dia kembali menguji at least area 91 atau bahkan 92 atau bahkan lebih. Tapi sentimen untuk pasar masih kekhawatiran resesi juga menjangkau market lalu kemudian membuat dia tertekan.
Jadi untuk hari ini, kalau melihat dari skema ini, kita compare dengan kondisi candlestick yang ada di daily. Yang dimana area daily chart untuk candlestick menunjukkan potensinya justru mengalami penurunan. Karena kemarin ditutup dengan ya candle bearish kembali. Jadi posisi bearish harami, lalu kemudian candlestick warna hitam, berarti confirm dia masih turun, tapi penurunan pun diharapkan tidak lebih rendah dari zona hijau. Yang kebetulan zona hijau tersebut masih ada 38,2% ataupun 50%. So, skemanya masih tetap sama. Kalau kita asumsikan di sini terjadi rejection, maka kemungkinan posisi di sini pun diharapkan rejection. Yang berarti pula pantulan, lalu kemudian diharapkan turun, barulah nantinya di sini pilihannya mungkin bisa kita lakukan buy, tapi untuk saat ini saya masih prefer sell terlebih dulu. Nanti kita akan sambil amati apakah dia memungkinkan untuk terjadi double bottom apa tidak. So, untuk strategi crude oil hari ini masih atau kurang lebih kami mengincar zona sell, dan zona sell tersebut berada di kisaran 90.20, 90.40 dengan target maksimum adalah 88.20. Jadi saya masih memperkirakan zona yang ada di sini itu masih tetap kuat, sehingga kemungkinan nantinya barulah kita prediksi akan terjadinya rejection akibat trendline tersebut. Dan terakhir kita lihat dari gold, di mana grafik menunjukkan potensi pantulan persis dengan apa yang kita harapkan tadi pagi setelah skema yang cukup apik ya, karena kita prediksikan adanya pantulan. Dan areal tersebut buy on dip di 59 ataupun 61 untuk menjangkau maksimum 73, tapi stop loss di 16.53. Hal ini didasari dengan kondisi H1. Anda perhatikan teman-teman, kondisi H1-nya seperti demikian. Ya, kita tandai saja low-nya kurang lebih berada di zona 1660-1661 ya. Meskipun kemarin sempat nongol 1660 kecil atau kurang lebih 1660-90-an, lalu kemudian ternyata dia berhasil rebound ya. Dan di malam hari itu spike-nya sampai kurang lebih di zona 1683, persis dengan teritori 38.2% yang kita inginkan, atau sedikit lebih rendah lebih tepatnya, karena Fibonacci-nya kami perbarui dan lebih rendah. Ya, kalau misalkan lihat seperti ini, tentunya secara kasat mata kita mengartikan inilah zona double bottom. Dan neckline-nya berarti akan berada di titik ini. Kurang lebih high tadi malam di 1682 ataupun 1683. Mengapa dia berpotensi terjadi rebound? Dan dari mana asalnya prediksi untuk melakukan buy di pagi hari tadi? Posisinya, kalau teman-teman lihat, ini adalah equal low, artinya low yang relatif sama atau sejajar. Sementara kalau kita perhatikan dari teritori bagian RSI, maka yang kita dapatkan adalah higher low. Artinya di sini terdapat bullish divergence, sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa kami pagi tadi menyarankan untuk melakukan buy dengan asumsi masih ada proyeksi untuk naik ke 73 atau bahkan ke 81. So, apakah sudah selesai? High sampai saat ini masih tertahan di 1675 teman-teman. Jadi artinya masih ada 6 poin lagi, dan kita belum tahu apakah 6 poin itu berarti akan langsung ditembus atau justru terjadi rejection. Nah, inilah yang menjadi penting teman-teman. Oleh karena itu, harap berhati-hati dan perhatikan areal tersebut. Selama dia tidak tembus bagian yang dicurigai sebagai neckline, karena kita berpikir inilah double bottom, maka kita masih bisa dianggap ini untuk mengalami penurunan. Tapi sekalinya dia tembus areal neckline, maka diharapkan dia lanjutkan kenaikan. Sampai berapa? Kurang lebih jaraknya adalah ketinggian dari pola double bottom tersebut. Dan kami perkirakan kalau kita ukur dengan precise, maka yang akan kita dapatkan targetnya seharusnya menjangkau areal 61.8%. Dan nantinya apakah 61.8% tersebut langsung ditembus apa tidak, semua tergantung dari kondisi di malam hari. Ternyata dia menjangkau areal kurang lebih 1700 ya. Kalau di sini sebagai neckline-nya, kemudian ya kita perkirakan kasarnya akan berada di 1702. Itu berarti 61.8% di 1694 harusnya bisa tembus. Kalau itu tembus, Anda boleh hold posisi buy, tapi gunakan trailing stop. Artinya untuk memproteksi keuntungan Anda. Jadi contoh, kalau misalkan Anda memiliki zona buy tadi di 1662, katakan seperti itu, kemudian TP Anda adalah 1680, lalu kemudian ternyata 75 dia tembus, Anda boleh SL-nya yang tadinya ada di 1653, Anda boleh up menjadi SL di 1660. Ini semakin memperkecil loss Anda kalau memang ternyata dia tiba-tiba berbalik. Atau bisa juga begitu dia naik lagi dan tembus 1694, berarti areal ini bisa saja di up terlebih dulu. Saya misalkan dia targetnya di 1695. Begitu dia tembus 1687, berarti stop loss saya naikkan kembali ke 16, kurang lebih mungkin saja di 75.
Nah, yang tidak kalah penting adalah kondisi daily chart yang ditutup dengan inverted hammer. Inilah yang membuat kami yakin untuk segera melakukan buy tadi pagi karena sinyalnya cukup kuat setelah 4 candle bearish, lalu kemudian dia menciptakan inverted hammer, lalu kemudian juga dengan harapan bahwa 61,8% belum tentu akan ditembus hari ini. Dan kita masih tetap memiliki senjata di CPI besok malam, meskipun itu bisa memicu bearish ataupun bullish, masih cukup equal, masih tutup 50-50. Dan terakhir di H4-nya teman-teman juga memiliki hal yang sama dengan pertimbangan H1 tadi. Jadi secara singkat, kalaupun nantinya terjadi kenaikan, hati-hati dengan zona 1686. In case ternyata dia rejection, maka sebetulnya Anda bisa lakukan sell. Ini mirip dengan apa yang tadi kita gambarkan di grafik H1. Lalu kemudian kalau ternyata dia tembus pula, ya katakanlah 700-an atau 1700, maka hati-hati dia akan potensi rejection. Itulah yang kami gambarkan dengan grafik yang kami share tadi pagi dengan beberapa potensi skenario in case ternyata terjadi beberapa pergerakan ataupun pantulan atau bahkan rejection. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.